Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Amalia Putri dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep dan langkah penepisan gizi yang akan disampaikan pula oleh teman-teman saya, yaitu Yeni Ameliana, Maya Imelia Pangesti, dan Ririn Tiara Wardani. Yang pertama, konsep penepisan gizi. Penepisan atau screening adalah penggunaan tes atau metode diagnosis lain untuk mengetahui apakah seseorang memiliki penyakit atau kondisi tertentu sebelum menyebabkan gejala apapun. Untuk banyak penyakit, misalnya kanker, pengobatan dini mengarahkan hasil yang lebih baik. Apa sih tujuan screening itu? Tujuan screening itu untuk menemukan penyakit dini sehingga pengobatan dapat dinilai sedini mungkin. Selanjutnya, screening gizi. Apa sih screening gizi itu? Screening gizi itu proses yang sederhana dan cepat untuk mengidentifikasi individu yang mengalami kekurangan gizi atau yang beresiko terhadap permasalahan gizi. Screening juga dapat dilakukan oleh perawat, dokter, maupun ahli gizi atau register dietitian. Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa screening gizi bertujuan untuk menentukan seseorang berisiko malnutrisi atau tidak, mengidentifikasi individu-individu yang membutuhkan terapi gizi segera, mencegah agar seseorang yang masih sehat tidak menderita masalah gizi, dan menghindari komplikasi lebih lanjut jika seseorang telah menderita masalah gizi. Selanjutnya, prinsip screening gizi. Prinsip screening gizi harus sederhana, efisien, cepat, dapat dipercaya, murah, resiko terhadap pasien yang di-screening rendah, dapat diterima di tingkatan sensitivitas, spesifisitas, dan nilai positif dan negatif dapat diterima. Selanjutnya, metode screening. Metode screening itu ada dua, yaitu single parameter dan multiple parameter. Di mana single parameter itu seperti biochemical index, other functional indices, dan anthropometry. Sedangkan untuk multiple parameter itu seperti STAMP atau Screening Tool Assessment of Malnutrition in Pediatric, ada juga MST atau Malnutrition Screening Tools, ada juga MNA atau Mini Nutrition Assessment. Pihak yang membantu ahli gizi dalam proses screening gizi bisa juga dilakukan oleh teknisi gizi, keluarga pasien, dokter, perawat, serta profesional healthcare. Baik, saya Yani Ameliana akan melanjutkan presentasi dari Rahma Amalia Putri. Langkah-langkah penapisan gizi. Menurut ADA, PAGT adalah salah satu metode pemecahan masalah yang sistematis. Dengan metode PAGT, ahli gizi profesional menggunakan cara berpikir kritisnya dalam membuat keputusan untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan gizi, sehingga dapat memberikan asuhan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi. ADA merekomendasikan agar memberikan asuhan gizi dengan menggunakan PAGT dalam bentuk serangkaian kegiatan yang berulang. Tahap pertama adalah asesmen gizi yang dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu anamnesis riwayat gizi. Pengumpulan dan pengkajian data riwayat gizi meliputi asupan makanan, kepedulian terhadap gizi dan kesehatan, serta pengelolaannya, aktivitas fisik, dan ketersediaan makanan. Selanjutnya, data biokimia, tes medis dan prosedur, termasuk data laboratorium. Contoh, kadar glukosa darah, nilai elektrolit, lemak darah, atau kolesterol, trigliserida, HDL, LDL. Pengukuran antropometri, contoh tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, tebal lemak, lingkar pinggang, dan lingkar pinggul. Pemeriksaan fisik klinis. Aspek klinis meliputi kondisi kesehatan secara umum, kesehatan gigi, kesehatan mulut. Penampilan fisik meliputi tampak kurus, tampak gemuk, pengerutan otot, dan penurunan lemak subkutan, kondisi-kondisi yang menggambarkan tanda kurang gizi. Riwayat personal, riwayat obat-obatan, sosial budaya, riwayat penyakit atau keluhan utama terkait dengan masalah gizi, riwayat penyakit dahulu dan sekarang, riwayat pembedahan penyakit kronis dan resiko komplikasi, riwayat penyakit keluarga, status kesehatan mental atau emosi, kemampuan
kognitif misalnya pasien stroke, dan 6 data umum pasien umum, pekerjaan, peranan dalam keluarga, dan tingkat pendidikan. Nilai prediktif negatif adalah kemungkinan bahwa orang dengan hasil tes negatif memang tidak memiliki resiko malnutrisi, sehingga tinggi nilai prediksi negatif, misalnya 99%, semakin berguna untuk memprediksi bahwa orang tidak memiliki resiko malnutrisi. Nilai prediktif positif adalah kemungkinan bahwa orang dengan hasil tes positif benar-benar beresiko malnutrisi. Semakin nilai prediksi tinggi positif, misalnya 90%, semakin berguna tes tersebut untuk memprediksi bahwa seseorang beresiko terhadap malnutrisi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Yeni. Tahap kedua adalah diagnosa gizi untuk mencari pola dan hubungan antara data yang terkumpul dan kemungkinan penyebabnya. Pada tahap selanjutnya dilakukan pemilihan masalah gizi yang spesifik dan penetapan masalah gizi secara singkat dan jelas menggunakan terminologi yang ada. Penulisan diagnosa gizi menggunakan konsep PES, Problem, Etiologi, Sick, atau Symptoms. Diagnosa gizi dibagi dalam 3 domain, asupan, klinis, perilaku. Langkah ketiga dalam PAGT adalah intervensi gizi, yaitu perencanaan, intervensi, dan implementasi. Langkah keempat adalah monitoring dan evaluasi gizi, dilakukan untuk mengetahui respon pasien atau klien terhadap intervensi dan tingkat keberhasilannya. 3 langkah kegiatan monitoring adalah evaluasi gizi, adalah monitor perkembangan, mengukur hasil, dan langkah terakhir evaluasi hasil. Hasil asuhan gizi rawat inap ditulis pada formulir asuhan gizi rawat inap, ditulis pada formulir asuhan gizi di dokumen medik, atau formulir kolaborasi dengan format ADIME, Assessment, Diagnosa, Intervensi, Monitoring, Evaluasi. Validitas Screening SESP, FN, TN, TF. Validitas adalah derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur, Sukardi 2013. Sedangkan menurut Saifuddin Azwar 2014, bahwa validitas mengacu sejauh mana akurasi suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Sedangkan validitas dalam screening adalah kemampuan dari suatu alat untuk membedakan antara orang yang sakit dan orang yang tidak sakit. Validitas mempunyai 2 komponen, yaitu sensitivitas SE, kemampuan yang dimiliki oleh alat ukur untuk menunjukkan secara tepat individu-individu yang menderita penyakit atau besaran probabilitas seseorang yang sakit akan memberikan hasil tes positif pada tes diagnostik tersebut. Sensitivitas merupakan true positive rate (TPR) dari suatu tes diagnostik. Spesifisitas SP, kemampuan yang dimiliki oleh alat ukur untuk menunjukkan secara tepat individu-individu yang tidak menderita sakit, besarnya probabilitas seseorang yang tidak sakit atau sehat akan memberikan hasil tes negatif pada tes diagnostik. Sensitivitas merupakan true negative rate (TNR) dari suatu tes diagnostik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Maya. Sensitivitas dan spesifitas merupakan komponen ukuran dalam validitas. Selain itu, terdapat pula ukuran-ukuran lain dalam validitas, yaitu true positif atau TP yang menunjukkan pada banyaknya kasus yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil tes positif pula. Lalu yang kedua ada false positif atau FP yang menunjukkan pada banyaknya kasus yang sebenarnya tidak sakit, tetapi tes menunjukkan hasil yang positif. Lalu yang ketiga ada true negatif atau TN, menunjukkan pada banyaknya kasus yang tidak sakit dengan hasil tes yang negatif pula. Lalu yang terakhir ada false negatif atau FN yang menunjukkan pada banyaknya kasus yang sebenarnya menderita penyakit tetapi hasil tes negatif. Lalu selanjutnya ada perbandingan alat ukur dengan status penyakit. Penduduk dengan penyakit dan hasil ujinya positif yaitu true positif atau TP. Sedangkan penduduk tanpa penyakit dan hasil ujinya positif yaitu false positif atau FP. Penduduk dengan penyakit dan hasil ujinya negatif yaitu false negatif atau FN. Sedangkan penduduk tanpa penyakit dan hasil ujinya negatif yaitu true negatif atau TN. Rumus sensitivitas atau SE yaitu TP dibagi TP ditambah FN. Sedangkan rumus spesifitas itu TN dibagi TN ditambah FP.
Di sini ada contoh pada tabel yang akan saya tunjukkan nanti. Itu 100 orang yang menderita penyakit, 80 orang didefinisikan positif menderita sakit oleh alat uji, dan 20 orang dinyatakan negatif menderita sakit oleh alat uji. Dari data ini dapat dihitung bahwa sensitivitasnya adalah 80 dibagi 100 dikali 100%. Hasilnya itu 80%. Rumus sensitivitas itu kan TP dibagi TP ditambah TN. TP-nya itu 80 dan TP ditambah TN itu 80 ditambah 20 sama dengan 100. Jadi 80 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 80%. Sedangkan untuk spesifitas itu dari 900 orang yang tidak mengalami sakit, alat uji mengidentifikasi 800 orang negatif menderita sakit. Jadi spesifitasnya itu adalah 800 dibagi 900 dikali 100%. Hasilnya itu 89%. Rumus spesifitas itu TN dibagi TN ditambah TP. TN itu 800 dan TN ditambah TP itu 800 ditambah 100 dan hasilnya itu 900. Jadi 800 dibagi 900 dikali 100% sama dengan 89%. Didefinisikan menderita sakit oleh alat uji. Dari data ini dapat dihitung sensitivitasnya adalah 80 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 80%. Dari 900 orang yang tidak menderita sakit, alat uji mengidentifikasi 80 orang negatif menderita sakit. Jadi spesifitasnya adalah 800 dibagi 900 dikali 100% sama dengan 89%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.